Outline-nya tadi udah kami sampaikan. Next. Nah, kebijakan di PPK. Next. Saya kira soal kebijakan aparatur sipil negara, Bapak sekalian tentu sudah mengetahui semua terkait dengan PNS itu apa, P3K dan seterusnya. Kami tidak ingin bahas ini karena tentu telah beberapa kali mendapatkan penjelasan. Tadi Bapak juga sudah jelaskan harapan dan outline yang disampaikan oleh pimpinan dari DPD. Nah, tujuan dan prinsip pengadaan CASN adalah memiliki karakteristik dan seterusnya. Next slide. Saya kira ini tidak perlu kami sampaikan di forum ini. Saya kira sudah memahami semua. Kemudian dasar hukum pengadaan P3K di tahun 2022 ada Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 11, Perpres dan seterusnya. Next, tentang arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K sesuai dengan SE Menpan RB 2021. Refokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan, Bapak sekalian, di mana tahun ini akan ada pengangkatan di tenaga kesehatan yang kita ingin pelayanan dasar kesehatan kita ke depan secara bertahap akan jauh lebih baik. Kemudian pandemi COVID dan penyerahan birokrasi, di mana perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. Saya kira teknologi ini akan mendisrupsi semua jenis pekerjaan kita. Kalau dulu di awal bulan itu orang antri di ATM, sekarang ratusan ribu ATM ditutup karena orang tidak lagi bertransaksi dengan ATM tapi dengan cashless sehingga terdisrupsi. Dulu ribuan penjaga tol itu ada, sekarang karena teknologi terdisrupsi. Kemudian yang ketiga, keberpihakan kepada THK 2, di mana kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. Kemudian gaji dan tunjangan, kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman Bupati teriak, Pak, sejak P3K ini harus minimal sesuai dengan UMR. Nah, begitu selesai UMR, karena dibebankan kepada daerah, maka melonjak anggaran kita di tingkat lokal untuk membiayai itu. Itulah teriakan yang ada di daerah. Maka nanti di PP terkait dengan kesejahteraan nanti akan dirumuskan beberapa alternatif, termasuk yang disampaikan oleh teman-teman DPD dan juga teman-teman daerah. Next, inilah penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022. Ya, ada pemerintah pusat dan daerah. Untuk P3K guru itu jumlah usulannya adalah 324.853 dan jumlah penetapannya sudah kita tetapkan 319.716. Sedangkan P3K tenaga kesehatan itu 94.000 dan jumlah penetapannya 92.000. Sedangkan tenaga teknis 92.000, jumlah penetapan 27.000. Jadi total pusat dan daerah 530.000. Ibu dan saya hormati, ini adalah perencanaan, next slides, perencanaan dan pengadaan ASN di tahun 2022, di mana di Juni 2022 itu adalah proses penetapan keputusan materi tentang kebutuhan ASN nasional di 2022. Kemudian Juli 2022 itu adalah pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi materi pengusulan itu dari Kementerian Teknis. Nah, ini kadang sebagian teman-teman di publik kadang dianggap di Kemenpan RB. Kemenpan RB kebijakannya, datanya adalah dari teknis. Oleh karena itu sekarang di sektor kesehatan kita meminta untuk ada percepatan data karena sampai sekarang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Kemudian untuk instansi daerah di Juli. Kemudian Agustus 2022 itu adalah rakor transfer naskah soal seleksi ASN di 2022. Nah, kita berharap tahun ini juga tidak ada lagi isu calo dan makelar untuk tes.
Kita tidak ingin lagi ada suara bahwa tes itu bisa diatur, padahal ini jelas-jelas tidak bisa. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita ke depan akan menghasilkan proses ini jauh lebih bagus. Nah, di September 2022 ini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama. Nah, oleh karena itu maka teman-teman kerja keras ini, dan jadi momentumnya pas ini DPD hari ini mengadakan rakor tentang ini. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi ASN itu di minggu ketiga sampai minggu keempat. Next slide. Nah, itu penanganan tenaga non ASN yang tadi disampaikan oleh DPD pada kementerian dan lembaga dan pemerintah ini yang agak lumayan bising beberapa kesempatan ini. Ini butuh bersama-sama, saya kira bersama-sama kita jelaskan bersama dan kita mencari solusi bersama yang terbaik untuk birokrasi dan penguatan SDM kita. Next, Bapak sekalian kami hormati, ini adalah komitmen pemerintah dalam penanganan tenaga honorer. Jadi jelas sekali nomor 1 adalah Peraturan Pemerintah 48 dan seterusnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta dengan seluruh pejabat yang ada di Kementerian Pan-RB. Langsung saja Pak, saya Miss Harti dari Riau Pak. Jadi memang terkait dengan pengangkatan dan penghapusan tenaga honor tahun 2023 ini memang merisaukan semua yang ada di daerah. Jadi kami selalu dikunjungi dan didatangi oleh yang pertama memang para guru. Para guru yang honor itu mereka mengeluhkan kepada kami apakah betul kami ini betul akan diangkat menjadi P3K. Nah ini, tapi dari gambaran yang Bapak sampaikan tadi, dari data sudah kelihatan bahwa ada sekitar 530.000 lebih yang akan diangkat dengan jumlah usulan 724.000 orang. Jadi mungkin ada sekitar 194 orang lebih yang tidak diangkat tahun 2023 ini Pak. Yang pertama pertanyaannya, apa kebijakan dari Kementerian Pan-RB terkait dengan yang tidak diangkat ini? Terus yang kedua Pak, terkait dengan akan dihapusnya tenaga honor ini, baik tenaga pendidikan guru, medis maupun yang teknis, karena ada 3 unsur tenaga honor yang memang dipakai. Memang kami sungguh sangat melihat sebenarnya terkait dengan kondisi ini, mungkin seperti yang Bapak sampaikan di awal, memang sekarang dengan IT ini sudah banyak berkurang, tenaga kerja kita manusia juga sudah tergantikan dengan mesin, sudah tergantikan semua dengan sistem. Oleh sebab itu, ini kan juga menjadi beban lah, maaf tanda kutip, bagi pemerintah. Bagaimana nih masyarakat kita? Apa yang harus kita lakukan dengan jumlah populasi masyarakat yang begitu banyak di Indonesia ini, Pak? Jadi tentu dengan pertimbangan dan dengan kebijakan yang mantap, yang matang tentu, karena kita juga tidak mau kalau pengangguran banyak, otomatis kriminalitas akan semakin tinggi. Dan ini juga tidak baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi terkait dengan tenaga honor, guru, dan tenaga medis, kami meminta supaya itu menjadi skala prioritas dari Kementerian Pan-RB untuk bisa diangkat. Nah, saya sambut dengan masukan dari Pak Abraham. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa tenaga honor, guru, dan tenaga medis kesehatan itu Pak, betul-betul diharapkan oleh guru, oleh sekolah, dan oleh rumah sakit Pak. Saya kemarin pada saat di Komite 3 langsung berkunjung ke rumah sakit jiwa, dan di sana disampaikan oleh direktur rumah sakit jiwa, tenaga honor lebih banyak dokternya daripada tenaga ASN-nya. Bagaimana kalau mereka seandainya diambil jadi ASN terus tidak ditempatkan lagi di situ? Wah, ini kalang berkabut nih Pak. Kalau bahasa Ria itu kalang berkabut namanya. Kalang kabut. Nah, jadi memang ini akan menjadi masalah besar karena bagaimanapun tenaga-tenaga itu sudah lama dan sudah profesional di situ.